memulai materi hari ini, Ibu mau kita speaking dulu. Ibu minta kita semuanya berdiri. Berdiri buat satu baris. Cinti sama Cinti silakan maju ke depan. Belajar sama teman-teman yang depan. Oke. Jadi sekarang kita mau speaking estafet Pancasila. Ada yang udah paham estafet Pancasila? Nggak tahu ya? Oke, Ibu jelasin ya. Jadi estafet Pancasila itu kita menyebutkan satu persatu kosakata dari Pancasila, dari Pinky misalnya sampai ke Sinti. Misalnya Pinky Pancasila, terus kamu nanti satu, Yuyun nanti ketuhanan, lalu Ega pegang, baru Sinti mama. Oke, kita coba dulu ya, dari sini dulu ya. Pancasila satu, ketuhanan yang Islam. 1, 2, 3 dah. Oke. Nanti kalau yang membuat Bu, ya kalau ada yang stuck nanti misalnya ada yang ngelag nggak tahu kata selanjutnya nanti ibu kasih hadiah. Siap? Oke. Sekarang kita mulai ya permainannya. Mulai dari Pinky. Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan. Kemanusiaan yang beradab. Dah. Oke, berarti sama Yuyun. Silakan teman-teman yang ini. Gimana perasaannya sih sama Yuyun? Pegang. Gimana perasaannya? Kenapa tadi bisa kelewatan kosakatanya? Lupa play ya. Karena tadi terlalu cepat ya. Oke, jadi karena Yuyun dan Besti punya kendala, Ibu ya Betsy ya. Ibu punya hadiah untuk kalian berdua. Di dalam kotak ini ada pantun. Jadi nanti kalian berdua ambil satu orang satu kertas dari kotak ini, lalu bacakan di depan kita semua. Oke? Bu, Eka nama Bu? Ada Bu. Eka, kalau gitu ya. Bu, ya Bu. Ya, apa-apa. Ini tinggal kotak dan harus kompleks. Bisa Ibu lanjutkan? Bisa. Oke. Nanti ya dibaca. Kalau Ibu bilang dibuka baru bisa dibuka. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Siapa yang dibuka? Mulai dari Yuyun nanti bacanya. Boleh siap Yuyun? Ya. 2, 3 anak. Bentar dulu. Nanti kalau Yuyun udah satu kalimat kita bilang cakep gitu ya. Ya Bu. 2, 3 anak nelayan. Cakep. Mencari ikan di lautan. Cakep. Untuk apa mengenang mantan? Cakep. Emangnya dia pahlawan? Ya. Lalu apa ini? Lanjut. Siapa namanya? Betsy ya. Potong bebek Afrika masak berkuali. Cakep. Aku udah setia tapi diselingkuhi lagi. Aduh ini berat nih. Oke. Kita ketemu ya. Makasih ya Ibu sama Betsy yang udah membacakan pantun tadi. Ada yang tahu sekarang kita mau belajar tentang apa? Udah tahu ya? Oke. Sekarang kita mau belajar tentang gotong royong membangun harmoni dalam keberagaman. Nah, bisa dilihat slide-nya? Apakah ada yang rabun? Nggak ada. Kunci. Oke. Kunci. Apa ya nanti kan Ibu jelaskan juga. Oke. Jadi hari ini kita mau membahas tentang materi gotong royong membangun harmoni dalam keberagaman. Kalau kita lihat di sini ada gambar orang-orang yang sedang bergotong royong. Nah, ini orang-orang ini sedang apa? Coba, Betsy, sedang apa orang-orang ini? Oh itu Bu, membantu orang lain bukan mobilnya. Oke, ya betul, itu kan Betsy. Nah, jadi gambar ini adalah suatu peristiwa di mana orang-orang bergotong royong saling bantu-membantu untuk mengeluarkan mobil yang terdampar di dalam apa ini? Lumpur. Nah, jadi kita mau bahas tentang
budaya Indonesia. Ya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini menjadi fitrah manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya kerjasama, gotong royong, dan sikap saling membantu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Secara sosio-historis, tradisi gotong royong tumbuh subur di pedesaan Indonesia. Lantaran kehidupan pertanian memerlukan yang namanya kerjasama yang besar untuk mengolah tanah, menanam, memelihara hingga memetik hasil panen. Nah, itu dia asal muasal kenapa gotong royong ini ada di tengah-tengah kita. Karena sebagai suatu tradisi, suatu budaya yang sangat erat sekali kaitannya dengan kita. Ada pepatah yang mengatakan, bisa sama-sama dengan ibu baca ini? Baca ya? Oke, nanti ibu bacakan, kalian habis itu kita baca sama-sama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. 1, 2, 3. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ada yang bisa bantu ibu jelaskan apa makna dari pepatah ini? Yuyun Bu. Yuyun, apa Yuyun? Bisa Bu. Tadi saya, Ega bisa. Tahu. Nggak tahu ya. Pinky. Artinya sesuatu yang berat akan merasakan kalau sama-sama menjaga. Ya, betul-betul tangan untuk Pinky. Sesuatu yang berat sekalipun ketika kita mengerjakannya dengan bersama-sama maka akan terasa ringan. Nah, pepatah ini dapat menggambarkan makna gotong royong. Lalu apa yang dimaksud dengan gotong royong itu sendiri? Mari kita lihat sama-sama ya anak-anak sekalian ya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata gotong royong bermakna bekerja sama, tolong-menolong, bantu-membantu. Kata gotong royong sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan royong. Contoh gotong royong artinya pikul, gotong artinya pikul atau angkat, sedangkan royong artinya bersama-sama. Nah, jadi asal dari istilah gotong royong ini dia berasal dari Pulau Jawa. Ada kita di sini yang dari Pulau Jawa? Ada Bu? Sinci. Oke, ya jadi yang punya kosakata ini asalnya dari mereka ya. Oke. Nah, lanjut ya. Dengan demikian, secara harfiah, gotong royong. Cincin dari sedia Bu. Nggak ada yang kontrol Bu. Sinci. Ayo, dengarkan ibu jelaskan dulu ya. Kan ketawa aku diam aja dari tadi ya. Oke, nggak usah diulangi lagi ya. Jadi sekarang kita waktunya belajar. Nanti ada waktunya istirahat. Nanti bisa loh ngobrol sepuasnya nanti ya. Ya Bu. Bisa jalankan sendiri, Ega. Bisa Bu lanjut ya. Dengan demikian, secara harfiah, gotong royong dapat diartikan mengangkat beban secara bersama-sama agar beban menjadi ringan, seperti yang dikatakan oleh Pinky tadi ya. Nah, makna umum dari gotong royong. Yang pertama ada kerjasama atau kerja bersama. Nah, kerjasama ini merupakan aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama. Seperti apa misalnya? Aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama. Ada yang bisa bantu ibu kasih contoh? Aktivitas dulu. Iya betul, bikin kelas. Terima kasih Ega. Siapa lagi yang bisa jawab? Kerja bakti buang sampah. Betul, bergotong royong membuang sampah atau membersihkan lingkungan sekolah. Apalagi Betsy, tahu nggak Betsy contohnya? Betul, mengerjakan tugas kelompok. Kemudian poin yang ketiga yaitu saling membantu. Nah, saling membantu ini merupakan suatu aktivitas memberikan bantuan tanpa pamrih. Di sini siapa yang sering ketika menolong temannya terus minta imbalan? Siapa di sini? Ibu biasanya Bu. Betsy ya. Ya. Berarti sekarang kalau kita membantu orang kita tidak boleh pamrih. Ya, itu adalah nilai dari gotong royong. Nah, kemudian poin yang selanjutnya yaitu makna umum dari gotong royong itu ada kebersamaan. Kebersamaan menjunjung tinggi nilai kebersamaan.
Jadi esensi gotong royong adalah kerjasama, saling membantu dan bersama. Jarang lihat membagi dua jenis gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong tolong menolong, yang kedua gotong royong kerja bakti. Ada yang tahu contoh gotong royong tolong menolong? Ega. Ya, contohnya di lingkungan masyarakat. Contohnya kerja bakti. Betul. Contohnya kerja bakti apalagi? Ada yang bisa bantu ibu? Ya, ya betul. Gotong royong mempersiapkan upacara kematian. Kemudian gotong royong kerja bakti. Apa itu contoh gotong royong kerja bakti, Pinky? Gotong royong kerja bakti itu kerja yang dilakukan dengan umum. Ya, seperti Gereja atau lingkungan desa atau sekali ya, Pinky ya. Jadi gotong royong kerja bakti itu adalah gotong royong yang dilakukan untuk kepentingan umum. Jadi yang merasakan dampak dari gotong royong ini adalah masyarakat umum, seperti membersihkan fasilitas-fasilitas umum ya, balai dusun misalnya, kerja bakti membersihkan balai dusun, kerja bakti membersihkan jalan antar desa misalnya. Gotong royong tolong menolong, nah ini dia tadi. Kegiatan gotong royong tolong menolong bersifat individual, misalnya menolong tetangga kita yang sedang mengadakan pesta pernikahan, upacara kematian dan membangun rumah, seperti yang dikatakan oleh teman kita sendiri tadi ya. Sementara gotong royong kerja bakti merupakan kegiatan gotong royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan suatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum, seperti bersih-bersih desa atau kampung, memperbaiki jalan dan membuat tanggul. Contoh gotong royong di sekolah. Nah, contoh gotong royong di sekolah yang pertama seperti yang kita bahas tadi, yaitu kita menjaga kebersihan kelas. Ayo, jujur sama ibu di sini. Siapa yang sering malas-malasan ikut temannya membersihkan kelas? Iya. Ayo, ya. Ibu rasa ya kita semua sering melakukan itu. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang adalah kita harus rajin supaya di dalam tim kita mengambil suatu nilai kebersamaan. Dan selanjutnya contoh gotong royong yang ada di sekolah itu diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok itu artinya belajar bersama untuk memahami materi. Di sini siapa yang tidak suka atau tidak suka ditunjuk kelompoknya? Terus siapa sama lain? Dia juga Ya. lagu kalau ditunjuk kok. Dan kalau Dia jadi sekarang nggak boleh lagi ya. Nanti hilang nilai gotong royongnya kalau kayak gitu. Kita tidak boleh mendiskriminasi teman kita. Jadi semua orang kita ajak berteman. Tapi apa yang menjadi intinya adalah tidak usah meniru kelakuan atau sifat yang buruk. Dilanjutkan ya. Yang selanjutnya contoh gotong royong di sekolah itu ada menanam pohon atau menghijaukan lingkungan sekolah seperti reboisasi. Oke, di sini siapa yang pernah nanam pohon di lingkungan sekolah? Ya, Betsy. Siapa lagi? Oh, orang ya. Kalian yang ditebang ya, Yun? Pantas kalian ikuti semua ya, karena ada yang pernah ikut menanam ya. Tidak terlepas sinar matahari ya kali ini. Lanjut ya. Gotong royong di masyarakat seperti kerja bakti, acara komunitas atau siskamling. Nah, pun jarang ningrat membagi gotong royong yang terdapat pada masyarakat pedesaan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama tolong menolong dalam aktivitas pertanian. Nah, seperti misalnya di gambar ini, ada yang bisa lihat gambar ilustrasi ibu di sini? Tidak jelas ya. Oke, ibu jelasin ya. Ini adalah suatu aktivitas pertanian di mana ibu-ibu ini sedang membersihkan padi yang sudah dipanen. Nah, hal ini juga termasuk tolong menolong dalam aktivitas pertanian. Nah, yang selanjutnya ada tolong menolong dalam aktivitas sekitar rumah tangga. Seperti apa? Tolong menolong dalam aktivitas rumah tangga.
pesta dan upacara seperti yang disampaikan oleh teman kita Siti tadi. Ya. Ada upacara kematian, upacara pernikahan, upacara yang lain-lain. Jadi biasanya menolong karena sesuatu yang bersifat besar atau acara yang disiapkan membutuhkan banyak tenaga, itu kita biasanya meminta bantuan dari orang lain. Yang selanjutnya ada tolong menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana dan kematian. Di sini siapa yang sering secara tidak langsung melihat suatu kejadian kecelakaan? Kalau secara tidak langsung sering Bu, tapi kalau secara langsung itu Ya. Apa yang kalian lakukan ketika kalian melihat peristiwa itu? Apakah kalian langsung cekrek terus di share di sosial media atau ada etikat untuk menolong? kalau untuk melihat secara langsung itu tidak pernah, tapi kalau untuk melihat yang sudah orang cerak-cerak seperti itu saya itu pernah, tapi hanya melihat secara mengomentari itu tidak. Ya, terima kasih ya Sinti. Jadi kalau menolong di dalam peristiwa kecelakaan atau bencana dan kematian ini kita punya etika ya. Kita melakukan suatu tindakan menolong orang gitu, apalagi misalnya orang kecelakaan di jalan, mungkin kita memiliki rasa gotong royong, tapi kita harus punya etikat juga, punya etika. Jadi kita harus bijak dalam menindaklanjuti hal-hal seperti itu. Misalnya tidak usah langsung memfoto atau men-sharekan kepada sesuatu yang tidak seperti media yang tidak formal, karena bisa menimbulkan beberapa hal yang menjadi isu miring. Apa yang kita lakukan adalah kita melakukan kepada yang wajib, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada gotong royong dalam keberagaman. Nah, apa itu gotong royong dalam keberagaman? Yang pertama, saling menghormati antar sesama. Itu dia tadi, saling menghormati antar sesama. Saling menghormati antar sesama itu apa artinya? Saling menghargai, betul. Saling menghargai. Apa lagi? Nggak tahu. Ya, nggak apa ya. Jadi yang pertama tadi saling menghargai, memiliki rasa toleransi. Itu yang apa yang dikatakan oleh Vicky. Jadi gotong royong dalam keberagaman itu saling menghormati antar sesama, karena tidak menutup kemungkinan di dalam suatu lingkungan masyarakat itu tidak semuanya satu suku ya, tidak semuanya satu kulit, tidak semuanya satu daerah, tidak semuanya satu agama. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah kita saling menghormati antar sesama untuk menjaga keharmonisan di dalam keberagaman. Oke, Sinci, ada yang ingin kamu sampaikan? Oke, mungkin kamu ngantuk ya, bisa keluar sebentar mungkin? Sebentar. Ibu lanjut ya Sinci. Gotong royong dalam keberagaman, poin yang kedua adalah toleransi terhadap sesama yang seperti bahas tadi. Kemudian yang ketiga, kerjasama yang baik dengan sesama. Nah, gotong royong memungkinkan kita untuk membangun persatuan di tengah perbedaan melalui saling menghormati. Toleransi manfaat gotong royong. Yang pertama ada manfaat kebersamaan, hubungan yang menjadi harmonis. Yang selanjutnya yaitu manfaat gotong royong, solidaritas membangun hubungan yang kuat. Ada yang tahu apa arti solidaritas? Itu bersamaan, betul, bersamaan lagi. Apa? Kekompakan, betul sekali ini. Apa tadi sih? Ya, baik itu dia solidaritasnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada efisiensi, pekerjaan cepat selesai. Nah, manfaat gotong royong dia juga bermanfaat untuk menghemat waktu. Nah, dimana seharusnya misalnya ada suatu pekerjaan yang seharusnya kita selesaikan dengan waktu yang cukup lama, tetapi ketika kita membawa pekerjaan itu untuk dikerjakan secara gotong royong, maka pekerjaan tersebut akan diselesaikan dalam waktu yang singkat. Pentingnya gotong royong, yang pertama mempererat persatuan, solidaritas sosial meningkat, yang selanjutnya meringankan beban
pekerjaan menjadi lebih mudah. Yang selanjutnya menciptakan harmoni, bukan menjadi lebih baik. Manfaat gotong royong yaitu menumbuhkan rasa persatuan, meringankan beban dan membangun hati. Bagi bangsa Indonesia, gotong royong tidak hanya bermakna sebagai perilaku, tapi berperan pula sebagai nilai-nilai moral. Hal ini mengandung pengertian bahwa gotong royong senantiasa menjadi pedoman perilaku dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam beragam bentuk. Nah, jadi gotong royong ini menjadi acuan nilai moral untuk bangsa kita ya, dan juga dalam pandangan hidup bangsa Indonesia dalam beragam. Kemudian dalam gotong royong terletak nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan. Ada yang bisa bantu ibu berikan contoh di mana letak makna nilai ketuhanan di dalam gotong royong? Ada yang bisa bantu ibu? Membantu orang tidak pandang agama. Betul, membantu orang tidak pandang agama. Apa lagi? Kerja sama agama toleransi. Iya, betul sekali. Apa lagi? Betsy? Mulai bekerja kita berdoa dulu. Betul, tangan untuk Betsy, Mimi, dan Cici. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya di dalam gotong royong juga melekat nilai Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di dalam gotong royong di mana letak nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam gotong royong nilai itu terdapat di mananya? Ada yang bisa bantu ibu? Ya, silakan. Membantu tanpa memandang ras atau suku. Betul. Golongan. Iya, benar nih. Di dalam nilai Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab itu terletak di dalam nilai gotong royong ketika kita menolong orang tidak memandang suku, ras, agama, bahkan status sosial yang miskin. Apakah ya ketika kita gotong royong itu semua berbaur menjadi satu tanpa ada sikap tidak menghargai. Selanjutnya kesimpulan. Nah, senang ya sama kesimpulannya. Ya Bu, kesimpulan. Sinjisna, Senang Bu, terbuka. oke. Kita mau dengarkan kesimpulan kita hari ini ya. Gotong royong adalah nilai luhur yang harus terus dilestarikan. Mari kita jadikan gotong royong sebagai landasan untuk membangun harmoni dan keberagaman. Nah, di akhir pembelajaran kita kali ini, Ibu mau kasih kalian tugas kelompok. Jadi, Ibu mau kalian bagi 2 kelompok, mau Ibu pilih atau mau dipilih sendiri? Pilih sendiri. Oke. Nanti kelompok 1 ada siapa saja? Oke, ada Betsy, Yuyun, sama Ega ya. Kelompok 2 sisanya yang keluarga berencana. Oke, Ibu sampaikan dulu ya apa yang harus kalian kerjakan. Yang untuk kelompok yang pertama, kalian mendiskusikan tentang konsep gotong royong. Mendiskusikan apa? Konsep gotong royong. Ya, mendiskusikan konsep gotong royong. Kelompok 2 mendiskusikan makna gotong royong. Oh iya, silakan dulu ya. Kelompok yang kedua mendiskusikan gotong royong. Mendiskusikan apa? Gotong royong. Gotong royong. Oke. Udah tahu ya tugas kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk berdiskusi. Silakan. Berdiskusi yang serius ya, anak-anak, jangan ngerupi. Selesai Bu. Iya bersih. Nanti tunggu teman yang beliau dulu ya. Bu, ini keluarga berbeda dari mana ya Bu? Soalnya ini masih SMA Bu. Ya, ini bercanda. Ya, maaf ya. Ya, maafkan. Enggak, Bu. Udah, kita tunggu temannya yang masih di luar ya. Mungkin bisa dibacakan ulang barangkali ada kosakata yang ketinggalan atau ada tulis yang salah, dicek-cek lagi. Sebentar kita menunggu Yuyun.
bilang Yuyun, ibu mau tanya sekarang. Kalian cita-citanya apa ya? Mulai dari Ega. Cita-citanya. Iya. Nggak tahu bu? Nggak tahu. Wah, Belum kebayang, Bu. Hah? Belum kebayang, Bu. Belum kebayang. Jadi kamu udah SMA sekarang harus punya cita-cita dan target ya, supaya nanti kamu punya tujuan. Sehingga tujuan itu membuat kamu menjadi semangat belajar. Oke ya? Ya, Bu. Betsy ada cita-citanya apa? Jadi biduan bu. Aduh, jadi biduan. Waduh, ini agak lain ya. Tapi nggak apa-apa. Setiap profesi itu punya nilai-nilai kebaikannya masing-masing. Itu Betsy. Aku harap Betsy menjadi biduan yang bermoral ya Betsy. Iya, Bu. Soalnya menghibur orang. Iya, karena menghibur orang adalah pekerjaanmu. Iya. Oke. Kalau Sinji cita-citanya apa Sinji? Tidak ada cita-citanya, Bu. Kemarin kamu Tidak lah. Kemarin kamu bilang ibu mau jadi super truck. Enggak, Bu. Oh iya. Kayak motor tidak bisa. Besok-besok kamu harus punya target ya Sinji. Iya, Bu. Harus punya cita biar kamu tahu ini kamu belajar akan kemana. Sehingga hal itu yang membuat kamu menjadi semangat. Iya, Bu. Sekarang yang kita tidur, Bu. Ya. Yang penting hidup ya. Ya. Masih bernapas. Jadi syukur-syukur. Ya. Sekarang Pinky. Terus saya menjadi guru. Oke, menjadi guru. Tepuk tangan untuk Pinky. Bagus sekali ya Pinky. Semoga saya lulus SNPTN itu. Ya, ibu doakan ya. Berarti kamu harus rajin-rajin belajar, kurangi nakal, dan ibu, ya silakan ibu. Kurangi nakal, dan yang serius ya belajarnya ini. Ibu kan menikah kok. Ibu belum, ibu masih single. Oh, berarti anak yang kemarin yang ibu bawa itu anak siapa? Itu anak tangga. Soalnya dosennya itu anak ibu. Biasa. Oke. Sekarang ibu mau tanya, Yuyun cita-citanya apa? Karena tadi kami menunggu Yuyun sambil mendiskusikan tentang cita-cita. Cita-citanya jadi astronot. Ibu bupati, Bu. Jadi bupati, bagus ya kalau menjadi bupati. Tinggal dunia, Bu. Jadi bupati kan Yuyun? Jadi guru lah, Bu. Menjadi guru, bagus ya. Tepuk tangan untuk Yuyun. Ya. Jadi cita-cita ini penting ya untuk kita miliki di usia-usia kita bersekolah, karena hal itu yang akan memiliki semangat kita. Karena kita punya tujuan kita belajar adalah untuk mengejar cita-cita kita. Kalau tidak ada cita-cita gimana, Bu? Harus punya minimal jadi apalah, nah jadi security juga bisa kalau jangan salah ya, security sekarang harus punya ijazah SMA ya. Atau ibu sarankan jadi dokter gigi ya? Jangan ya Bu. Tidak mau. Nggak mau. Kenapa kamu jadi dokter gigi ya? Mau jadi itu deh, Bu. Apa namanya? Ibu kos. Ibu kos itu juga bagus ya Kak. Ibu kos tuh banyak duit. Ya, tapi modalnya memang ya lumayan ya untuk merintis usaha itu. Oke, kita lanjut ke pelajarannya. Silakan kelompok yang sudah siap untuk kelompok dua. Baik, Perkenalan dulu Pak. oh ya. Perkenalkan, nama saya Ferdinando Luki. Tunggu dulu, efek itu ada panjangannya kah atau memang cuma biasa efek? Ada, Bu. Oh. Efek itu diambil dari nama baptis yaitu Franciscus Saverius. Oh, Katolik. Iya, Bu. Ya, oke silakan. Saya sih sedang mendengar. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang makna gotong royong. Jadi silakan. Ya, jadi makna gotong royong. Gotong royong adalah konsep budaya Indonesia yang mencerminkan semangat bekerja sama dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Kata gotong berarti mengangkat dan royong berarti bersama-sama. Makna mendalam dari gotong royong meliputi yaitu persatuan dengan kesatuan atau gotong royong yang bahwa masyarakat Indonesia adalah salah satu kesatuan yang saling mendukung. Solidaritas artinya individu yang tidak peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Kekeluargaan gotong royong menciptakan rasa kebersamaan dan kekeluargaan anggota masyarakat seperti keluarga besar. Keadilan gotong royong menekankan pentingnya keadilan kesetaraan dan peran dan tanggung jawab. Efisiensi yaitu bekerja sama dalam gotong royong
royong dapat meningkatkan efisiensi dan meningkatkan pekerjaan yang bermanfaat. Gotong royong memiliki makna yang sangat penting dalam budaya Indonesia, yaitu membangun persatuan, solidaritas, kekeluargaan, keadilan, dan efisiensi. Semangat gotong royong harus terus dilestarikan agar masyarakat Indonesia tetap harmoni dan sejahtera. Terima kasih Bu. Sekian dapat kami jelaskan jika ada yang ditanyakan dipersilakan. Mau nanya, abangnya jomblo nggak? Aduh, nak, kamu kasih gue nak. Saya sih dilarang orang tua. Aduh. Nak, bener ya. Dari materi presentasi kami Tiba-tiba banget. ini jelas atau tidak? Sudah kelas. Bukan aku apa enggak? Ada ini Baik, perkenalkan nama saya Egawati. Saya Betsy Slebel. Saya Kayaknya dia mikir sih ya. Pakai slebel. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang konsep gotong royong. Gotong royong adalah tradisi dan nilai luhur masyarakat Indonesia yang mencerminkan semangat bekerja sama dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Kata gotong berarti ikut atau akrab, sedangkan royong berarti bersama-sama. Jadi gotong royong secara harfiah berarti mengangkat atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Konsep gotong royong telah ada sejak zaman kerajaan di Indonesia. Masyarakat pada masa itu sudah menerapkan nilai gotong royong dalam berbagai kegiatan seperti membangun rumah, mengelola sawah, dan menghadapi bencana alam. Tradisi ini terus berkembang dan menjadi bagian integral dari budaya Indonesia. Selanjutnya akan belajar. Nilai-nilai terkandung di gotong royong mengandung nilai-nilai luhur seperti solidaritas, rasa saling peduli dan bertanggung jawab terhadap sesama, kebersamaan, semangat untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama, kekeluargaan, rasa saling menyayangi dan menghormati antara anggota masyarakat, sukarela, kesediaan untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan, efisiensi, pekerjaan yang dilakukan bersama-sama lebih cepat selesai dan lebih efektif. Manfaat gotong royong memberikan banyak manfaat bagi masyarakat seperti mempererat hubungan sosial, menjalin silaturahmi dan memperkuat rasa persaudaraan, meningkatkan kesejahteraan, membantu menyelesaikan pekerjaan bersama, dan meningkatkan efisiensi, menjaga tradisi dan budaya, melestarikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, membangun masyarakat yang tangguh, menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas dalam menghadapi tantangan. Gotong royong merupakan konsep penting dalam budaya Indonesia yang mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan. Tradisi ini memiliki nilai-nilai luhur dan manfaat yang besar bagi masyarakat. Gotong royong harus terus dilestarikan agar nilai-nilai luhurnya tetap hidup dan menjadi fondasi bagi masyarakat Indonesia yang harmonis dan sejahtera. Dari sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih ya kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, karena sudah diawali dengan doa, jadi kita alangkah baiknya kita akhiri juga dengan doa. Yuk, Betsy. Yuk, Bu. Nah, ini doa. Bisa bimbing doa? Ya, Bu. Oke. Baiklah, sebelum marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Yuyun yang sudah memimpin kita dalam doa. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Selamat siang. Siap, Bu.